Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Video ini saya dedikasikan khusus untuk penanya, salah satu penonton video saya. Namun demikian juga bagus dan baiklah untuk menjawab ataupun memberi inspirasi bagi para penonton lainnya. Tentang apa? Yaitu tentang bagaimana mengetikkan atau membuat suatu laporan, bagian dari laporan keuangan yang mana salah satu kolomnya berisi kolom nomor HP. Makanya apa? Seperti yang berikut ini, kita saksikan bersama-sama ya. Di hadapan kita saat ini telah ada satu lembar kosong berupa Microsoft Excel ini. Sekarang saya shortcut saja. Salah satunya kan biasanya kalau kita membuat laporan keuangan, misalnya di sini ada nomor urut, kemudian tanggal, dan seterusnya. Salah satunya di antara kolom-kolom ini ada nomor HP. Yang ditanyakan adalah bagaimana mengisikan nomor HP ini supaya tidak terjadi yang seperti ini nih. Misalnya nomor HP-nya 081 56845974. Perhatikan apa yang terjadi kalau ini di enter ya, coba perhatikan. Kalau ini kita enter, maka angka 0 itu dibuang, sedangkan kolom G yang saat ini tidak muat menampung seluruh angka yang baru saja kita ketikkan, maka kolom G ini dalam tanda petik otomatis melebar. Kita perhatikan sekarang angka 743 ini kan tidak tercover di kolom G, maka dalam tanda petik dia nebeng di kolom H. 743. Kita coba aja langsung ya. Coba. Nah ini 743 yang tadinya nebeng di kolom H, dia langsung kembali ke, sehingga terkesan kolom G ini melebar secara otomatis. Kemudian yang paling menyesatkan atau paling membuat penanya ini kebingungan, angka 0 yang di depan kok hilang. Nah, untuk mengatasi hal ini ada solusinya. Namun demikian tentu saya akan menyampaikan dua alasan kenapa seperti itu. Yang pertama, melebarnya suatu sel, ini saya ambil sini. Nah, enggak jadi. Melebarnya suatu sel itu standar di Microsoft Excel tergantung apakah di dalam sel itu diketikkan angka-angka yang maksimal 11. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini masih tercover, masih cukup. Tapi coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini sudah tidak mampu. Itu yang pertama. Sehingga tidak serta-merta dia melebar. Kita ulangi dari awal. Kalau saya ulangi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ini otomatis melebar. Perhatikan angka 0 dan 1 saat ini nebeng di kolom H, tapi begitu kita tekan enter, 0 dan 1 yang saat ini nebeng di kolom H akan masuk di kolom G. Kesimpulannya seolah-olah kolom G melebar. Kita undo. Sekarang langsung 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apakah dia melebar? Dia melebar juga, namun tidak mengcover angka-angka yang baru saja kita ketik. Kenapa? Karena maksimal dia mampu hanya menampung 11 digit. Bukan berarti kalau lebih dari 11 digit tidak diakui. Itu hal yang berbeda karena konteks kita
saat ini adalah membuat nomor HP. Oke, kita undo. Kemudian angka 0 yang kedua ya. Kenapa angka 0 di depan dibuang? Ini ada suatu cerita perlu dibaca. Suatu saat ada seorang karyawan di suatu perusahaan di mana sudah bertahun-tahun gajinya hanya 1 juta saja. 1 juta kalau ditanya oleh jadi yang karyawan ini protes kepada bagian penggajian, bos, gaji saya kok masih nolnya hanya 6. Artinya 1 juta itu kan nolnya 6 ya, misalnya 1 nolnya 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah ini 1 juta. Kemudian saya ulangi pertanyaannya, bos, nol gaji saya kok nolnya hanya 6, artinya 1 nolnya 6. Kemudian si bagian penggajian menanyakan, apakah mau saya kasih 7? Mau. Secara orang awam kalau 1 nolnya 7 itu berarti kan 10 juta. Namun ternyata dia suruh hitung ini cuk. Coba hitung nolnya berapa? 1. Nah, nolnya 1 ya. Kemudian 1 juta kan angkanya 1 di depan. Sekarang nolnya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini 0 di depan itu tidak diakui. Jadi kalau 0-nya 7 yang 1 di depan yang nggak ada gunanya. Kalau kita tekan enter itu 1. Ya ini cuk aja. Artinya apa? Bahwa di dalam Microsoft Excel, di dalam pembuatan penulisan angka itu ada 2 macam sifat. Yang pertama bersifat number seperti yang baru saja kita peragakan. Yang satu bersifat teks, termasuk nomor HP, kode barcode, nomor induk pendudukan, itu semuanya angka tapi sifatnya teks. Maka jawabannya, sebelum kita mengetikkan nomor-nomor HP yang di kolom C ini dari atas ke bawah, sebelumnya kita klik saja huruf G-nya, kita klik, ini ada blok nomornya. Kemudian perhatikan di kolom number format ya, number format ini ada banyak pilihan sebenarnya. Defaultnya adalah general ini, namun kita bisa klik anak panah ke bawah ini. Kalau kita lihat di sini ada banyak pilihan, ada number, currency, accounting, start, short ya, short date, long date, time, persentase, fraction, scientific. Ini semuanya sebetulnya mulai currency sampai scientific ini turunan dari yang bersifat number, variasi lah. Variasi dari number itu ada 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termasuk dia 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini disebut number. Sedangkan general itu si Microsoft Excel otomatis memantau yang kita ketik itu apa. Kalau dia wujudnya angka dan semuanya angka, maka disifatkan menjadi otomatis number. Tetapi kalau wujudnya angka dan seterusnya ada variasi yang lain, entah itu simbol-simbol, entah itu huruf, maka dia bersifat teks. Itu. Sedangkan kalau kita ketik selain angka apapun, entah itu huruf-huruf, entah itu simbol-simbol, otomatis disebut sifatnya teks. Nah, terkait nomor HP dan nomor induk kependudukan ataupun angka-angka yang sifatnya itu untuk coding, maka kita harus memesannya sebagai teks. Jadi di bawahnya ada panah kecil, kita klik teks. Demikian, sehingga seluruh kolom G ini sifatnya teks. Walaupun kita ketik angka seberapa banyak pun, maka dia tetap dianggap sebagai teks. Contoh misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Maka ini tidak ada pelebaran kolom seperti yang tadi kita saksikan, tidak ada ya. Demikian juga misalnya yang 1 juta nolnya 7, 1 nolnya 7, 1 ya, 01, 7. Kemudian angka 1, 0 yang kedua 3, 4, 5, 6, 7.
ya tetap ada nolnya di depan. Nah, inilah jawaban dari seorang penanya ini. Untuk membuat nomor HP, kita buat terlebih dulu hurufnya, diklik, kemudian pilih teks, baru kita ketikkan HP-nya. Hasilnya kita lihat 0815645974 dan seterusnya ya, 081. Silahkan Anda ketik angka berapapun, pasti angka 0 di depan tidak akan dibuang. Demikian, semoga jawaban ini bisa membantu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya saya pakai sebagai konten untuk mengisi jadwal harian saya di dalam upload video ini. Silakan jangan sungkan, jangan ragu kalau ada pertanyaan tentang hal yang terkait dengan Microsoft Excel, Microsoft Office secara umum, maupun hal-hal yang terkait dengan logika, algoritma pemrograman atau apa saja. Saya Master Santo akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengupasnya di channel ini. Demikian, semoga Anda semakin kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.